Oke teman-teman, jadi di saluran WA validasi SKTP by Mimin di balik layar itu sudah ada informasi tentang persiapan validasi tahap ketiga. Ini YouTube ya. Kalau saya buka takutnya hak cipta, jadi saya tidak buka. Saya akan menyampaikan kepada teman-teman subscriber Ngapakpedia untuk menjelaskan yang dimaksud persiapan validasi tahap ketiga dan seperti apa informasi persiapan validasi tahap ketiga yang disampaikan Mimin di balik layar dan tentunya ada taman sedikit yang disampaikan oleh Ngapakpedia tentunya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi ya bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, jadi Mimin di balik layar atau, admin info GTK kalau saya ngomongnya ya, itu sudah menyampaikan tentang persiapan validasi untuk info GTK tahap 3. Beliau sedang melakukan persiapan validasi info GTK tahap ketiga. Informasi ini tentunya dari admin info GTK. Jadi buat teman-teman yang belum follow saluran WA-nya silakan di-follow terlebih dahulu, gitu ya. Dan juga follow Ngapakpedia juga tentunya ya. Oke. Jadi akan kita bahas tentang persiapan validasi info GTK tahap ketiga yang harus kalian lakukan terutama operator agar nanti guru dan kepala sekolahnya itu bisa valid di tahap ketiga ya. Yang pertama sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman harus pahami ya. Saat ini validasi tahap ketiga itu akan dilakukan yang menjadi patokan adalah sesuai tanggal yang nanti akan tampil di info GTK. Jadi data yang dilihat adalah data per tanggal tersebut tuh yang ada di tanda panah ya. Itu yang dibaca tanggal datanya ya teman-teman. Oke, itu yang pertama karena itu penting. Yang kedua, info dari admin info GTK itu bahwa admin info GTK sedang persiapan validasi info GTK tahap ketiga, jadi belum muncul hasilnya di info GTK. Nah, karena belum muncul inilah, mumpung masih ada waktu, masih proses, segera perbaiki data Anda yang masih invalid, teman-teman. Nah, perbaikan datanya yang masih invalid seperti apa sih, Bang? Oke, jadi ada beberapa informasi yang Apakpedia tampung dan dapatkan ya berkaitan dengan data-data guru yang masih invalid itu, yang pertama adalah, tentu teman-teman, pahami dulu bahwa validasi info GTK tahap ketiga ini akan menyasar akun info GTK yang memang belum valid ya, atau belum divalidasi. Antara belum valid dan belum divalidasi itu beda ya. Belum valid itu memang sudah divalidasi tapi belum memenuhi syarat, kalau yang belum divalidasi seperti guru tunggal kan memang belum dicek datanya, gitu teman-teman ya. Jadi kemungkinan akan menyasar akun-akun seperti itu. Ya, beberapa poin yang dapat kami informasikan adalah sebagai berikut, teman-teman. Yang pertama, bentar. Nah, yang pertama untuk KS yang masih invalid KS karena siswa belum masuk guru wali, ini kemarin juga banyak banget ya yang nanya, "Bang, kenapa nih? Kenapa nih guru wali guru wali?" Ya, guru wali itu wajib ya, teman-teman. Jadi jika siswanya masih ada di Dapodik dan dia terdeteksi belum masuk sebagai guru anggota rombel guru wali, maka segera input datanya ke rombel wali. Dan pastikan semua guru menjadi guru wali juga untuk sekolah SMP ke atas, lalu sinkron. Bukan hanya siswanya yang masuk rombel guru wali, tapi semua gurunya juga wajib memiliki rombel guru wali, itu wajib. Video panduannya sudah Ngapakpedia upload di YouTube tentunya ya. Kemudian, jika siswa aslinya sudah tidak ada di Dapodik, entah itu karena mutasi, keluar, mengundurkan diri, tidak jadi daftar, itu maka caranya cuma satu, teman-teman, yaitu menunggu penarikan data berikutnya agar status siswa itu terbaca sudah keluar. Jadi kalian tidak bisa melakukan apa-apa kalau memang siswa itu sudah keluar, ya udah tinggal nunggu aja terbaca datanya bahwa siswa itu sudah keluar sehingga tidak menjadi penyebab invalid akun kepala sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita bahas yaitu berkaitan dengan yang masih invalid kepala sekolah karena SK-nya sudah tidak berlaku atau SK perlu perbaikan. Solusinya ya cuma satu ya, solusinya yaitu SKKS itu berlaku maksimal 4 tahun teman-teman, itu pemahamannya. Jadi silakan update SKKS di dinas. Jadi yang bisa mengupdate SK kepala sekolah itu adalah orang dinas. Lah, lalu Dapodiknya tarik data dan sinkronisasi dan menunggu update info GTK berikutnya. Ya, jadi kalau berkaitan dengan SK kepala sekolah itu ya dinas solusinya ya.
Itu yang kedua, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan yang masih invalid karena data PKN, entah itu kepala sekolah atau entah itu guru. Sebenarnya sudah saya jelaskan di video ini. Teman-teman silakan simak aja video info GTK invalid data PKN tidak sesuai ya. Jadi sudah saya jelaskan di situ yang harus kalian lakukan apa saja karena ini penjelasannya cukup panjang. Jadi saya tidak bisa jelaskan di video ini. Ini sudah saya buat khusus soalnya ya. Jadi silakan disimak videonya. Kemudian yang keempat berkaitan dengan yang masih invalid karena jam linear belum memenuhi syarat, ya. Kalau jam linear belum memenuhi syarat, ya solusinya teman-teman harus ngecek dulu. Cek linearitas cerdik, ini sudah ada videonya di Ngapakpedia juga. Jadi untuk guru di TK, guru di SD, bahasa Inggris di SD, guru IPA dan prakarya, kemudian guru informatika, dan guru-guru lainnya, itu sudah saya jelaskan di video cek linearitas Cerdik PPG ya, teman-teman. Kalau teman-teman sudah paham linearitasnya, maka kalian bisa menghitung jam pelajaran yang linear di sekolah Anda. Begitu, teman-teman. Jadi silakan disimak video-video yang Ampakpedia yang sudah saya upload berkaitan dengan info GTK ya. Oke. Kemudian beberapa catatan sepertinya oh iya, pertanyaan yang paling banyak dilakukan kemarin waktu saya live di TikTok juga, "Kapan Bang, kapan?" Gitu ya. Jadi kapan validasi tahap ketiga dilakukan? Kemungkinan ini berdasarkan informasi yang saya dapat, kemudian berdasarkan tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Kemungkinan minggu ketiga bulan ini. Jadi ditunggu saja ya. Makanya mumpung masih ada waktu segera perbaiki yang masih invalid jika memungkinkan ya teman-teman. Jadi kemungkinan minggu ketiga berarti minggu depan ya, minggu depan munculnya atau dilakukan validasinya, teman-teman. Jadi masih ada waktu, segera perbaiki info GTK Anda yang masih invalid tentunya ya. Semua masalah info GTK yang masih invalid ada di menu catatan masalah. Di situ catatan masalahnya ya. Jadi silakan disimak. Oke, sedikit tambahan informasi dari Ngapakpedia. Yang pertama adalah jika Anda guru kelas, sebaiknya cukup input data di guru kelas saja. Nggak usah ditambah-tambah guru seni budayanya atau guru muloknya gitu, nggak usah. Karena itu nanti terlalu lama validasinya ya. Itu saran aja sih ya. Yang kedua, semua SK tugas tambahan pastikan tahun 2025 karena sebenarnya SK tugas tambahan itu kan berlaku 1 tahun ya, kecuali kepala sekolah ya, kecuali kepala sekolah. Jadi entah itu wakakurikulum, kepala perpus, kemudian ya semua tugas tambahan lah, semua tugas tambahan silakan di-update SK-nya per tahun 2025 ya. Kemudian cek data info GTK Anda sebelum rilis validasi tahap ketiga di web PTK Datadik. Nah, ini saya banyak yang nggak tahu sepertinya bahwa info GTK itu sebenarnya datanya kopian sederhananya adalah kopian dari PTK Datadik. Kalau kalian mau ngecek data Anda di Dapodik, yang instan adalah di PTK Datadik. Karena Dapodik itu kalau sinkron maka data guru akan masuk ke PTK Datadik. Nah, PTK Datadik akan dibaca oleh info GTK. Setahu saya sistemnya seperti itu. Jadi kalau info GTK belum melakukan update, kalian bisa melihat data Anda di PTK Datadik. Tanyakan saja ke operator sekolahnya. Minta akun PTK Datadik dan QR code-nya ya, karena di situ juga ada OTP. Walaupun akun PTK Datadik ya sebenarnya sama dengan akun info GTK, teman-teman ya. Seperti itu. Dan yang terakhir, karena banyak operator baru ya, jadi validasi akan terus berlanjut sepanjang semester ini. Jadi nanti ada tahap ketiga, tahap 4 dan seterusnya ya, sampai akhir semester. Biasanya seperti itu. Jadi makin cepat valid, makin cepat cair. Makin lambat valid, ya cairnya terlambat juga. Seperti itu, teman-teman. Oke, sudah end of slide. Jadi itu persiapan validasi info GTK tahap ketiga. Semoga yang belum valid segera valid ya, karena ya biar cepet cair gitu kan ya. Oke teman-teman. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.